Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrotunisa Nadmi Kamil dengan NIM 200-764. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini IKIP Siliwangi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual pada anak dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsi, SH, MPD. Ada yang tahu apa sih kekerasan seksual itu? Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global, hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi, pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada. Antara lain, di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga, pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Menurut Richard J.G. dalam buku Hurairoh pada tahun 2012, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT atau ECPAT merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung, atau orang tua, di mana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Selanjutnya, kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual, tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak seperti untuk contoh yang pertama yaitu menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian ataupun tidak. Yang kedua, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual. Maksudnya, anak dilibatkan terhadap aktivitas seksual itu dan juga anak melihat secara langsung aktivitas seksual itu seperti apa. Yang ketiga, membuat, mendistribusikan, dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh. Yang terakhir, memperlihatkan gambar, foto, atau film yang menampilkan aktivitas seksual atau video porno. Kekerasan seksual merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu yang pertama ada pelecehan keluarga. Pada pelecehan keluarga ini termasuk kekerasan seksual di mana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Ada 3 kategori, yaitu yang pertama penganiayaan, 2 perkosa, 3 perkosaan secara paksa. Biasanya yang sering terjadi itu pada nomor 2 dan 3, karena biasanya si anak akan merasa takut dan juga mendapatkan kekerasan dan ancaman yang menjadi sulit bagi si anak untuk menolaknya. Untuk yang kedua, adanya pelecehan keluarga ekstra, yaitu kekerasan seksual yang terjadi dan dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga ini, pelaku biasanya terjadi oleh orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut. Kemudian, membujuk sang anak ke dalam situasi di mana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Kekerasan seksual anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai pedofil, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. Pedofilia dapat diartikan
yaitu menyukai anak-anak. Pedofil ini bisa karena memang kelainan, artinya orang ini atau pelaku ini mungkin saja pernah mengalami trauma yang sama, sehingga mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Bisa juga karena gaya hidup, seperti kebiasaan menonton pornografi, sehingga membentuk hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Baik, untuk selanjutnya di sini ada sebuah cuplikan yang dimana menggambarkan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak usia dini. Pemerintah predikat Kota Bogor sebagai kota layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Juli lalu lantas tercoreng kala kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di sebuah taman kanak-kanak di Kota Bogor. Kasus tersebut kemudian menjadi perbincangan halayak ramai dan viral di media sosial. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Berikut penelusuran tim liputan iJust File. Kasus tindak kekerasan pada anak sebetulnya bukan barang baru di Indonesia. Indonesia bahkan tercatat sebagai pemangku predikat kasus pedofilia terbesar di dunia sejak kasusnya mencuat 16 tahun silam. Adalah Mario Manara, warga negara Australia mencabuli 9 anak di Kabupaten Buleleng, Bali pada tahun 2001. Pada tahun yang sama, Michael Randall Heller, warga negara Perancis, mencabuli 3 remaja di Karangasem, Bali dengan modus pelaku menjadikan korban sebagai anak angkat. Sayangnya penegakan hukum terhadap kasus pedofilia saat itu masih lemah. Para pelaku hanya dijerat hukuman penjara dalam jangka waktu singkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat dari tahun 2011 hingga tahun 2016, anak sebagai korban kejahatan dan kekerasan seksual berjumlah hingga ratusan. Orang tua seyogianya menyampaikan ancaman ini melalui pendekatan rasional anak. Selanjutnya ada dunia yang layak anak itu seharusnya seperti apa. Nah, masa kanak-kanak adalah masa di mana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya yang sangat baik atau biasa disebut dengan golden age. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan yang baik dan harus diberikan secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Nah, di sini ada bagaimana sih cara penanganan kekerasan seksual pada anak? Nah, yang pertama adanya peran keluarga, yang kedua peran masyarakat, dan yang ketiga peran negara. Baik, untuk selanjutnya ada sebuah cuplikan yang dimana isinya untuk mengedukasi untuk mencegah terjadi kekerasan seksual pada anak. Kejahatan seksual terhadap anak kerap terjadi. Untuk itu diperlukan edukasi untuk mencegah kejahatan seksual pada anak sejak dini. Kami memiliki informasinya untuk Anda. Ada 4 bagian tubuh anak yang tidak boleh dilihat dan disentuh sembarang orang, diantaranya mulut, dada, kemaluan, dan sekitar celana. Bagian tubuh hanya boleh disentuh ayah atau ibu ketika memandikan, membersihkan sehabis buang air, serta adanya pendampingan orang tua saat anak diperiksa dokter. Katakan tidak atau teriak tolong ketika orang lain menyentuh bagian tubuh anak, disuruh membuka baju oleh orang lain, atau sekedar menunjukkan bagian tubuh orang lain kepada anak. Tontonan film atau foto tanpa busana dari orang lain juga harus dihindarkan. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang. Di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan yang menyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat, maupun negara. Karena dunia yang layak anak dapatkan itu adalah merasa aman dan mendapatkan perlindungan secara utuh. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.